yang dibahas di sini atau yang ditekankan di sini adalah keterangan atau adverbia yang bersifat frekuentatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Bahasa. Di sini kita akan banyak belajar tentang unsur-unsur tentunya yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang terkandung di dalam teks artikel. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap teks itu mesti punya unsur-unsur atau kaidah-kaidah kebahasaan yang terkandung di dalamnya. Artikel pun demikian. Lantas apa unsur-unsurnya? Nah, ini tergantung referensi yang digunakannya. Jadi berbeda referensi, sangat mungkin akan berbeda juga teorinya atau unsur-unsur kebahasaan yang dibahasnya. Kalau kita ngacu ke buku dari pemerintah yang diterbitkan oleh Kemendikbud, paling tidak ada 3 unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang terkandung di dalam teks artikel. Yang pertama adalah adverbia, yang kedua adalah konjungsi, dan yang ketiga kosakata. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah adverbia atau bahasa kitanya kata keterangan. Nah, jenis kata itu sendiri dalam bahasa Indonesia itu lebih dari satu, ada banyak. Misalnya kata benda yang kita sebut nomina. Ada juga kata kerja yang kemudian disebut verba. Ada lagi adjektiva atau kata sifat. Nah, ada juga kata keterangan atau disebut adverbia. Nah, adverbia ini atau kata keterangan ini jenisnya pun tidak cuma satu, ada banyak juga. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada keterangan cara, keterangan alat, ada keterangan tujuan, ada keterangan sebab dan sebagainya. Jadi banyak jenis keterangan itu. Nah, yang dibahas di sini atau yang ditekankan di sini adalah keterangan atau adverbia yang bersifat frekuentatif. Artinya kata keterangan ini menjelaskan jumlah sesuatu, sedikit banyaknya sesuatu. Misalnya biasanya, kadang-kadang, selalu, sering. Nah, itu adverbia yang bersifat frekuentatif. Contoh dalam kalimat, biasanya dia melakukan olahraga pada akhir pekan. Nah, kata biasanya di sini merupakan adverbia frekuentatif. Yang kedua adalah konjungsi atau kata hubung. Nah, konjungsi atau kata hubung ini diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa. Misalnya menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, bahkan antar paragraf. Nah, itu konjungsi. Nah, konjungsi ini jenisnya pun banyak, tidak hanya satu. Nah, konjungsi yang ditekankan di sini adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumen. Misalnya pertama, kedua, selanjutnya, berikutnya. Itu konjungsi yang digunakan untuk menata argumen. Contohnya dalam kalimat. Pertama, kita harus membiasakan diri menerapkan pola hidup sehat. Nah, misalnya itu. Kata pertama ini yang di garis bawah. Nah, ada juga konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Misalnya, padahal, sedangkan, selain itu, justru, dan sebagainya. Nah, misalnya dalam kalimat, penyebaran virus corona semakin meningkat, padahal pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebarannya. Nah, kata padahal di sini yang jadi contoh. Selain itu, ada juga konjungsi yang menghubungkan sebab akibat. Nah, itu bisa sebabnya di awal, akibatnya di akhir, atau akibatnya dulu yang diutarakan, baru sebabnya di akhir. Yang penting konjungsi ini menghubungkan antara sebab dan akibat. Seperti kata sejak, sebelumnya,
karena. Nah, itu konjungsi yang menghubungkan antara sebab dan akibat. Nah, contohnya dalam kalimat, kesehatannya mulai pulih berangsur-angsur sejak dia menerapkan pola hidup sehat. Nah, kesehatannya mulai pulih berangsur-angsur ini merupakan akibat. Menerapkan pola hidup sehat ini sebabnya. Antara akibat dan sebab dihubungkan dengan kata hubung, yaitu sejak. Nah, kita harus teliti nih. Kita harus teliti karena sejak pun itu bisa saja bermakna keterangan waktu. Jadi penempatannya atau penggunaannya yang kita harus teliti. Misalnya, saya sudah berada di sini sejak tadi pagi. Nah, kata sejak di sini tidak menghubungkan antara sebab dan akibat. Dia menjelaskan keterangan waktu. Nah, terakhir adalah konjungsi yang menyatakan harapan. Misalnya untuk, supaya, agar, dan sebagainya. Contoh dalam kalimat. Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat senantiasa menerapkan pola hidup sehat. Nah, harapannya adalah masyarakat senantiasa menerapkan pola hidup sehat. Itu dihubungkan dengan kata agar. Yang ketiga adalah kosakata. Nah, kosakata ini diartikan sebagai kata atau istilah yang mengacu pada konsep tertentu yang dimiliki oleh suatu bahasa. Jadi ini semacam kata khusus atau istilah khusus lah. Nah, konten teks yang menarik mencakup beberapa hal dalam kosakatanya. Pertama, aktual, artinya sesuatu yang baru atau yang hangat dibicarakan. Yang kedua, fenomena, sesuatu yang luar biasa atau yang bombastis. Yang ketiga, editorial. Ini berkaitan dengan karangan atau artikel yang diterbitkan dalam media massa yang itu merupakan pandangan dari redakturnya. Kemudian imajinasi atau daya pikir. Setelah itu modalitas, cara pembicara mengaktualisasikan dirinya untuk menyampaikan gagasannya. Seperti saya kira, harus, sebaiknya, itu. Kemudian ada nukilan. Nah, nukilan ini adalah kutipan. Setelah itu tajuk rencana. Terakhir keterangan aposisi. Nah, aposisi ini diapit oleh tanda koma. Jadi kata atau frasa yang menunjukkan apositif atau aposisi itu ditandai dengan diapit tanda koma. Contohnya dalam kalimat, Joko Widodo, Presiden Indonesia, telah mengunjungi berbagai lokasi bencana. Nah, mana positifnya? Joko Widodo, Presiden Indonesia. Antara kata Joko Widodo dan Presiden Indonesia ini bisa saling menggantikan. Artinya salah satunya bisa dihilangkan tanpa mengubah maknanya. Nah, itu yang dibahas atau yang dijelaskan dalam buku yang diterbitkan oleh Depdiknas. Nah, sementara dalam referensi lain ada juga penambahan, misalnya kata rujukan. Nah, rujukan ini bisa merujuk ke tempat, di sini, di sana, di situ. Bisa juga merujuk ke benda, ini, itu. Bisa juga merujuk ke orang atau manusia. Misalnya dia, aku, saya, Anda, kalian. Nah, selain kata rujukan, ada juga kata baku. Karena dalam artikel kan menggunakan kata baku. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kan terdiri dari dua jenis. Ada kata yang baku, ada kata yang tidak baku. Misalnya kata enggak itu kan tidak baku. Yang bakunya adalah kata tidak. Antri itu tidak baku. Yang bakunya adalah antre. Apotik tidak baku. Karena yang bakunya adalah apotek. Termasuk ustad atau ustad itu tidak baku karena dalam bahasa Indonesia yang bakunya adalah ustaz, bukan musola. Yang bakunya adalah musala. Nah, itu kaidah kebahasaan yang ada dalam teks artikel. Demikian pembahasan tentang kaidah kebahasaan kali ini. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.